Woi, dengar bentar. Gue baru baca pengumuman festival sekolah. Apaan lagi? Jangan bilang ada tugas tambahan. Bukan, stand terbaik dapat dana tambahan buat study tour. Serius yang buat jalan-jalan itu? Iya, dan tahun lalu kelas sebelah yang menang. Kalau mau menang, ya harus niat dari sekarang. Jangan dadakan kayak biasa. Setuju. Kita bikin stand yang bikin orang langsung berhenti pas lewat. Di awal cerita terlihat dorongan kuat untuk mengalahkan kelas lain demi mendapatkan hadiah. Semangat bersaing muncul secara jelas dalam percakapan mereka. Situasi ini menunjukkan kompetisi, yaitu interaksi sosial ketika kelompok berlomba mencapai tujuan yang sama. Kompetisi mendorong mereka untuk berpikir lebih serius dan merencanakan strategi. Lewat, gua kepikiran bikin stand edukasi lingkungan, bisa ada poster sama aktivitas kecil. Festival itu tempat orang cari hiburan, bukan baca poster. Mending game-game seru. Tapi kalau cuma game, nggak ada bedanya sama yang lain. Ya nggak harus berat-berat juga kali. Orang datang kan mau seneng-seneng. Sebenarnya, dua-duanya ada poin sih. Aku cuma nggak mau stand kita kosong makna. Dan gue nggak mau stand kita sepi karena terlalu serius. Perbedaan pendapat mulai menciptakan ketegangan. Mereka belum bertengkar, tetapi suasana terasa tidak nyaman karena masing-masing mempertahankan ide. Kondisi ini menunjukkan kontravensi, yaitu interaksi sosial berupa pertentangan yang masih tersembunyi namun menimbulkan ketegangan. Kalau setiap dia ngomong, selalu ditolak. Ngapain gue ikut kalau kayak gitu? Nggak ada yang nolak kamu. Kita cuma nyari yang paling masuk akal. Tapi gue nggak pernah didengar. Karena idemu kurang cocok. Santai dulu. Ini cuma tugas festival, bukan perang dunia. Stop, kita satu tim. Kalau ribut terus, stand kita nggak bakal jadi. Ketegangan akhirnya berubah menjadi pertengkaran terbuka. Emosi memuncak, dan komunikasi berubah menjadi saling menyerang. Adegan ini menunjukkan konflik, yaitu interaksi sosial disosiatif ketika pertentangan muncul secara langsung. Kita buang energi buat ribut, tapi standnya nggak maju. Gimana kalau kita gabungin aja? Gabungin gimana coba? Maksudnya, Game tetap ada, tapi temanya lingkungan. Jadi orang main sambil belajar. Sebenarnya itu bisa seru sih ya. dan pesannya tetap dapat. Berarti kita semua dapat yang kita mau. Ya udah, gue urus konsep gamenya deh. Kelompok berhasil menemukan solusi yang diterima semua pihak. Mereka menurunkan tuntunan masing-masing dan mencapai kesepakatan. Situasi ini menunjukkan akomodasi dalam bentuk kompromi, yaitu penyelesaian konflik dengan cara kedua pihak sama-sama mengalah demi tujuan bersama. Rafa, pegang poster ini jangan miring. Ini udah lurus kali. Belum, sedikit ke kiri. Nah, sekarang pas. Enak, lakbannya mana? Di sini. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh barusan, kita mulai dari nol lagi tahu. Untung refleks kita sama. Kalau kerja bareng gini, cepet juga ya. Mereka saling membantu dan membagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan. Aktivitas ini menunjukkan kerjasama, yaitu interaksi sosial asosiatif ketika individu bekerja bersama demi tujuan bersama. Ini seru banget, belajarnya gak terasa. Gue nggak nyangka bakal jadi sekeren ini. Padahal kemarin kita hampir bubar. Sekarang malah jadi stand paling rame. Kayaknya semua ide kita benar-benar nyatu. Berbagai ide yang awalnya berbeda berhasil menyatu menjadi konsep baru yang lebih kuat. Adegan ini menunjukkan asimilasi, yaitu proses peleburan perbedaan menjadi satu kesatuan baru yang disepakati bersama.
Mau menang atau enggak, yang penting kita berhasil bikin ini bareng. Dan nggak saling bunuh di tengah jalan. Yeay!